di Kristen itu mereka bermain musik, beribadah di lapangan mereka yuk sampai gini sampai nangis. Saya enggak, apakah ini namanya ibadah? Bukankah ini seperti orang-orang yang dangdut? Akhirnya dari situ saya berpikiran, apakah benar Kristen itu memiliki Allah, memiliki Tuhan. Lelang dakwah lukisan Gua Hiro karya Meru Sandia, pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami pergunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Lukisan Gua Hiro ini dilelang dengan harga 10 juta saja untuk muhsinin yang lebih dulu menghubungi kami. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Muhammad Fandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini nama asli ya? Nama asli dari nama aslinya Baptis ya? Fandi Kristanto. Wah, Fandi Kristanto. Untuk nama mu'alafnya itu Muhammad Fandi. Salam kepada Kohani Kristanto. Beliau ada keluarga Mas Fandi Kristanto ya. Jadi beliau mu'alaf masuk Islam dari Kristen atau dari Katolik? Kristen. Dari Kristen ya, Protestan. Ya. Mohon dibantu apa yang melatar belakangi waktu itu sehingga masuk Islam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa saya ingin ke Islam sebenarnya sudah dari SD kecil ada perasaan tidak yakin terhadap agama Islam. Yang paling penting, yang paling membuat saya tidak yakin itu agama, di semua agama itu ibadahnya itu dengan khusyuk, terutama Islam harus dengan tenang, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi mohon maaf, di Kristen itu mereka bermain musik, beribadah di lapangan mereka yuk sampai gini sampai nangis. Saya enggak, apakah ini namanya ibadah? Bukankah ini seperti orang-orang yang dangdut, menonton dangdut mereka sampai loncat-loncat, hujan-hujan. Padahal ibadah sesungguhnya adalah harus tenang di tempat ibadah, di masjid, antara diri dengan Allah itu harus menyatu. Tapi di Kristen tidak. Akhirnya dari situ saya berpikiran, apakah benar Kristen itu memiliki Allah, memiliki Tuhan. Akhirnya saya SMA dibantu teman perempuan saya pengen Islam. Akhirnya disampaikan ke guru agama saya, kebetulan namanya Pak Zainul. Sebelum saya masuk, saya diyakinkan dulu, apa kamu benar-benar yakin masuk Islam? Apa nanti ketika kamu putus dengan si A ini, kamu kembali ke Kristen? Saya dengan lantang jawab, saya tetap pengen Islam karena saya meyakini dari SD. Kemudian SMA ya? Iya, SMA. Kemudian saya pulang ke rumah, saya pamit ke ibu. Bu, aku pengen Islam. Aku harus di mu'alaf di sekolah. Yes, monggo. Lek iku keyakinanmu. Aku gak maksa, awakmu wis gede, monggo lek pengen Islam gitu. Akhirnya saya tidak pamit ke bapak karena bapak yang Kristen. Akhirnya besoknya saya diislamkan. Bapak tahu saya diislamkan. Bapak marah dari situ. Awakmu apa gede urip dhewe? Apa awakmu kuwi gak butuh susu? Apa awakmu gak butuh mangan? Jadi itu saya diam. Saya cuma bilang gini, Pak, aku wis gede. Aku iki wis duwe kepercayaan dhewe. Aku gak butuh
memisahkan ibadah itu antara abdi kan mbek Tuhan. Akhirnya dari situ bapak oke, tapi bapak tetap marah. Oke, saya terima. Lama kelamaan saya harus beradaptasi. Yang paling mengena itu ketika saya sholat Jumat di desa, ada teman kakak saya bilang, awakmu nyapa nih gini? Enggak, awakmu gak nih gereja dah. Saya hanya diam. Aku ning gini mas. Saya cuma bilang gitu. Akhirnya sampai sekarang saya bisa beradaptasi. Ya alhamdulillah. Berselang lama saya mualaf, saya pisah dengan teman perempuan saya, tapi alhamdulillahnya sampai sekarang saya tetap Islam dan bahkan alhamdulillah saya ingin istiqomah. Saya menemui Habib untuk minta doa agar saya bisa istiqomah gitu. Oh, dan ketika itu mohon maaf sebelumnya, mohon izin apakah diperkenankan jikalau buka masker? Oh iya. Nah, cuman Mas Fandi aja yang buka masker, nggak apa-apa. Kalau yang lain untuk masker, tetap menjaga prokes. Ya, biar tidak, kan nanti ada komentar, ini abal-abal, ini anu kok penipuan apa namanya, masker ditutup. Baik, waktu itu masuk Islam ketika SMA gempar ya teman-teman semuanya. Yang gempar kebetulan alhamdulillah tidak semua, hanya teman-teman sekelas saya. Terus yang membuat saya terenyuh itu wali kelas saya. Ketika saya mengucapkan 2 kalimat syahadah, beliaunya nangis seolah-olah hampir pingsan. Katanya baru melihat saya, baru melihat mualaf itu ya di situ. Akhirnya alhamdulillah beliaunya juga bisa mendukung ya. Setiap saat saya ditanya, piye sholatmu? Alhamdulillah bu, saya bisa gitu. Masya Allah. Nah ini adalah contoh ya, contoh nyata ya yang bagus bagaimana beliau masuk Islam atas wasilah dari temannya, teman perempuan ya, sahabat perempuan. Nah ketika sahabat perempuan ini sudah pisah ya dengan beliau, namun beliau tetap berada di akidahnya, akidah Islam yang masih kuat ya. Jadi ini adalah contoh masuk Islam lewat wasilah sahabatnya, tapi bukan karena sahabatnya ini beliau masuk Islam. Karena banyak sekali masyarakat kita yang masuk Islam karena mungkin kebaikan orang Islam. Oh, saya respect dengan kebaikan si fulan gitu kan. Iya, saya seperti itu. Itu sebenarnya masuk Islam yang tidak tulus. Karena apa? Begitu si fulan sikapnya udah lain, maka kita akhirnya kan sudah hilang, tidak respect kan dengan beliau. Dan apakah kita masuk Islam karena respect dengan beliau kan begitu? Harusnya masuk Islam karena respect dengan Islam ya, bukan masuk Islam karena respect dengan sikap seorang si fulan atau si fulanah begitu. Nah kemudian akhirnya jenengan sudah pisah ya dari kawannya. Waktu itu bagaimana respon sahabatnya jenengan? Sebenarnya yang paling kecewa ketika saya sama dia pisah itu ibu saya. Karena ibu saya melihat perempuan ini bisa memimpin saya. Jadi ketika saya mualaf, dia itu ngajari saya sholat sampai beberapa bulan. Akhirnya saya bisa, tapi entah kenapa, tidak tahu kenapa, entah itu atau cobaan, akhirnya kami bisa. Tapi alhamdulillahnya tetap saya berusaha agar tetap Islam. Akhirnya saya punya sahabat cowok, dia alhamdulillah juga dari lingkaran Islam, jadi dia selalu mensupport saya. Ketika ada ibadah, ayo ibadah di gunung Islam, ayo ke sana, ayo ke sana. Akhirnya dari situ semakin kuat, akhirnya lepas dari Islam. Pernah suatu saat itu mikir ingin kembali ke Kristen, tapi alhamdulillah sahabat itu yang mungkin sahabat yang benar, sahabat itu gimana ya, tidak akan pernah hilang kapanpun. Di saat kita susah, dia juga seperti itu. Ayo saiki nganu istiqomah, piye janjimu biyen. Akhirnya tetap diajak istiqomah sampai sekarang alhamdulillah. Ini tadi sempat diskusi dengan saya dan kabarnya ibu sudah masuk Islam. Ini ketika nikah, ibu sama bapak itu ibu Islam, bapak Kristen. Ibu itu nikahnya di gereja. Akhirnya
ibu punya keyakinan sendiri untuk tetap Islam karena keluarganya Islam. Akhirnya ibu Islam, punya 4 anak. 4 anak ini semua ke gereja. Kakak saya sama 2 adik ke gereja. Akhirnya ketika adik nomor 3 ini masuk TK, ibu berpikiran anak-anakku kudu ada yang Islam. Ketika aku meninggal kudu enek sing nyolati, ada yang tahlilan. Akhirnya 2 anak ini dibelokkan untuk ke sekolah Islam TK. Akhirnya sama guru TK-nya didoktrin, ibadahmu bukan di gereja lagi tapi di masjid. Dari situ 2 adik saya ini masuk ke Islam, gantian saya nyusul. Tinggal sekarang teman-teman sama tetangga itu pada bicara, ayo gantian mas muka mbak bapakmu gawonnya Islam, ikut pahalamu. Ya insya Allah. Hanya tinggal saya cuma doa semoga saja bapak sama kakak bisa, karena mbah saya sebelum meninggal itu juga mualaf. 1 bulan sebelum meninggal mualaf. Jadi mbahnya bapak ini mualaf juga, tapi kenapa anaknya ini tidak mau mualaf gitu loh. Itu yang jadi permasalahan saya. Nah, ini singkat saja, beliau punya mimpi, punya cita-cita ya, yang bagus ya, yang mulia, agar keinginan tersebut terwujud, yakni ayahanda beliau bisa masuk Islam gitu. Nah, seandainya Mas Fandi agak malu ya menyampaikan kepada beliau, mungkin bisa disampaikan di kamera ya, kepada ayahanda. Sebelumnya untuk bapak saya, mungkin beliau sekarang sakit-sakitan di rumah sama kakak saya. Cuma satu impian saya ketika nanti, karena saya sudah nikah, saya ingin nanti suatu saat ketika saya, orang tua dan cucunya beliau kumpul, itu semua Islam. Saya ingin ketika suasana lebaran itu seperti keluarga lain, kumpul bersama-sama ya, seperti orang-orang lainnya pengen sholat Idul Fitri itu bersama-sama. Cuma itu hanya impian, tapi insya Allah semua ada rencana Allah yang lebih baik ke depan. Amin. Baik. Terima kasih. Kami doakan semoga beliau tetap istiqamah ya, menjadi pribadi muslim yang menjadi dai ya. Setiap muslim adalah dai, dan insya Allah beliau ini punya keinginan kuat untuk mengajak keluarga yang lain untuk bisa ikut masuk Islam begitu. Demikian, terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat berbangga dan berbesar hati dengan adanya Yayasan Mu'alaf Ayah Sofia ini dan yayasan Mu'alaf Center lainnya yang ada di Indonesia, bahwa kami berkomitmen untuk mendukung secara spiritual maupun material sepenuh hati, karena kami melihat bahwa mu'alaf inilah garda depan dari kaum muslimin Indonesia yang sangat peduli. Kenapa saya katakan demikian? Karena sepengetahuan kami bahwa ada hukum lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dan ini membuat border atau pembatas. Ada kaum muslimin yang sama sekali tidak peduli dengan serangan-serangan dari tetangga sebelah, dari umat lain. Padahal ini serangan ini sangat gencar. Bahkan ada sebagian dari kita itu sama sekali tidak mau menyentuh Injil, karena memang kita diwajibkan untuk mengimani kitab-kitab Allah. Tetapi Injil adalah
kita yakini bahwa ini sudah banyak campur tangan dari manusia. Sehingga disinilah kita kadang-kadang nggak mau menoleh Injil. Sudahlah, mereka tidak mau, silahkan. Tidak mau meyakini keimanan Islam, silahkan. Lakum dinukum waliyatin. Nah, tetapi di satu sisi bahwa mu'alaf ini menemukan kebenaran Islam. Inilah yang dia ingin mengabarkan kepada saudara-saudaranya. Dia merasa menemukan terang dunia, menemukan jalan kebenaran, akidah, bahkan tauhid yang benar. Karena dari mu'alaf inilah yang sangat menguasai dari kitab mereka sebelumnya, sangat menguasai substansi dari agama sebelumnya. Nah, kadang-kadang ketika mereka mu'alaf, itu mereka dibuang dari keluarganya. Mereka tidak punya rumah, mereka makan saja sulit, tidur kemana-mana diusir, dianggap orang yang tidak berguna. Nah, disinilah kita peduli. Umat Islam harus peduli dengan saudara-saudara kita para mu'alaf ini. Banyak jasanya, mereka yang membongkar kitab-kitab mereka terdahulu adalah para ulama. Para mu'alaf inilah yang menguasai substansi dan materi dari kitab-kitab mereka. Kita banyak belajar dari mereka. Masalah ketuhanan, masalah syariat-syariat itu luar biasa. Ini yang menguasai substansinya adalah mu'alaf. Yang kita ketahui bahwa dulu banyak jasa dari Ustadz Iksan Mogoginta yang harus kita lanjutkan perjuangannya, yang di sini dikomandani oleh Ustadz Ipung dan teman-teman. Mari kita dukung perjuangan mereka, dan mudah-mudahan bahwa kebenaran ini tetap istiqomah sampai kapanpun. Fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.